Bab 1646. Zhu Liang tiba-tiba berteriak, jika Anda mengambil tindakan terhadapnya, saya akan mundur dari operasi ini. Ekspresi Lin Yang berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan Lin Yang menatap Zhu Liang dengan ekspresi muram dan berkata, "Saudara muda Zhu, apakah itu layak untuk sepotong sampah? Selain itu, operasi ini adalah untuk berpartisipasi jika Anda mau. Berpartisipasi, dan berhenti jika Anda ingin berhenti. Benarkah?" Ketika Zhu Liang mendengar kata-kata itu, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oke. Lin Yang tiba-tiba berkata, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Dia melirik Chen Ye lagi dan berkata, "Nak, hitung nasibmu, saudara muda Wan, ayo pergi. Lebih penting memburu si pengkhianat. Benda di tangan pria itu adalah harta yang paling mereka butuhkan." Wan Xin melirik Chen Ye dengan enggan, dan berkata dengan ragu-ragu, "Lalu tas penyimpanannya?" Lin Yang melirik dingin ke Chen Ye dengan wajah acuh tak acuh, dan berkata sambil mencibir, "Mari kita taruh di tangannya dulu, yang penting-penting." Wan Xin mengangguk dan berjalan maju bersama Lin Yang. Namun, sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, suara acuh tak acuh muda terdengar di telinga beberapa orang, "Hidupku, apakah kamu mengambilnya jika kamu mau, atau tidak mengambilnya jika kamu tidak menginginkannya?" Ketika Lin Yang berbalik dan menatap Chen Ye dengan tidak percaya, bahkan Zhu Liang pun sama terkejutnya, apa maksudnya? Dia jelas masih terluka, apakah Anda ingin menghadapi dua seniman bela diri Taois dalam keadaan seperti itu? Selain itu, Lin Yang dan Wan Xin masih pembudidaya sihir. Gerbang Iblis Jiusa adalah kekuatan kelas 2, dan dapat dianggap sebagai salah satu sekte iblis yang kuat di benua Lingwu. Lin Yang memandang Chen Ye dengan penuh minat saat ini dan berkata, "Oh. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Chen Ye berkata dengan ringan, "Karena kamu menginginkan hidupku, tinggalkan hidupmu. Ingat, orang yang membunuhmu bernama Chen Ye." Lin Yang dan Wan Xin saling memandang dan tertawa lagi, lalu menoleh, menatap Zhu Liang, dan dengan sinis berkata, "Saudara muda Zhu, sebenarnya, Anda berbohong kepada kami pada awalnya bahwa orang ini memiliki kekuatan Tao dunia, dan kemudian berulang kali mencegah kami bertarung satu sama lain. Saya menduga bahwa Anda mencoba untuk mengambil tindakan pada orang ini sendirian mungkin, Anda telah melihat sesuatu dalam dirinya dan tidak ingin berpisah dengan kami. Saya awalnya ingin memenuhi Anda. Bagaimanapun, kami masih harus mengandalkan Anda untuk menemukan pengkhianat. Namun, sekarang angan-angan Anda tidak dapat dikalahkan. Anak ini sedang mencari kematian sendiri. Kemudian, sebagai murid batin Jiusa Demon Sekte, yang mulia, sama sekali tidak membiarkan orang ini melanggar." Zhu Liang memandang Lin Yang dengan heran dan jijik. Dia benar-benar memiliki hati seorang penjahat. Meskipun dia bukan orang baik, dia jelas tidak seburuk yang dipikirkan Lin Yang, tapi dia tidak punya alasan. Lin Yang menoleh dan tersenyum pada Wan Xin lagi, "Apakah kamu mendengar, mereka menyuruh kita untuk menjaga hidup kita, hahaha." Wan Xin juga mengangkat kepalanya dan tertawa, "Haha, saya belum pernah mendengar lelucon lucu selama bertahun-tahun, saya khawatir orang ini tidak bodoh. Juga, seorang seniman bela diri normal, siapa yang berani pergi ke Pulau Zenji? Namun, harus ada harta pada orang ini, jika tidak, bagaimana dia bisa memasuki kolam dingin ini?" Mendengar ini, Lin Yang juga menunjukkan keserakahan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara muda Wan, apa yang harus kita lakukan jika mereka menginginkan hidup kita?" Wan Xin tersenyum penuh pengertian, "Saudaraku, tunggu sebentar, aku akan pergi dan memberinya hidupku sekarang." Setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada Chen Ye, dan dia berkata dengan jijik, "Sampah, aku akan memberimu hidupku, ambillah dengan baik, hidupku sangat mahal, kamu sangat sia-sia, aku tidak tahu apakah kamu bisa menerimanya atau tidak." "Apa?" Saat dia berbicara, wajah Wan Xin tegas, dan energi hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Energi magis di dekat kolam dingin tiba-tiba mengalir ke arah Wan Xin seperti ngengat ke nyala api. Ki iblis yang tak terhitung jumlahnya bertahan, dan cakar iblis hitam besar mengembun di depannya untuk sesaat. Ketika telapak tangan iblis keluar, warna dunia berubah. Wan Xin melihat bahwa Chen Ye masih berdiri di sana tak bergerak, dan berkata dengan senyum muram, "Oke, kamu bisa berpura-pura. Kalau begitu, pura-pura mati saja. Hidupku, ambillah." Dengan lambaian besar tangannya, telapak tangan ajaib di depannya bergetar, dan dia menekan Chen Ye dengan momentum setinggi langit. Ketika Zhu Liang melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Meskipun Wan Xin memandang rendah Chen Ye, dia tidak bermaksud untuk menahan tangannya sama sekali. Dia bahkan menggunakan salah satu keterampilan unik Sekte Setan Jiusa, telapak tangan jahat. Lin Yang juga mengangguk puas, telapak tangan ajaib Wan Xin adalah langkah yang bagus, dengan tingkat pencapaian yang kecil, dan ketika digunakan di pulau ini, kekuatannya berlipat ganda, bagus, sangat bagus. Maka anak ini tidak bisa mati lagi.
Chen Ye menatap tangan hitam besar yang menekannya, dan akhirnya senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh, senyum kejam dan jahat, tepat ketika telapak tangan iblis hendak memukulnya. Dia membalik tangannya dan pisau panjang jatuh ke tangannya. Pisau panjang bergerak, dan kejahatan emas keluar. Ledakan. Dengan ledakan keras, bumi bergetar, dan pijakan Chen Ye di tepi kolam dingin langsung hancur, dan debu beterbangan. Wajah Wan Xin penuh dengan kegembiraan, selesai. Si idiot ini benar-benar tidak bersembunyi sampai akhir. Tepat ketika dia hendak tertawa terbahak-bahak, suara dingin dan sedikit main-main terdengar di belakangnya. Kupikir kau sangat gila, betapa sulitnya mengambil nyawamu. Ternyata hanya nyawa seekor anjing. Sekarang, aku mengambilnya. Saat berbicara, harimau meraung kaget, dan napas dilepaskan. Sihir dan darah tak berujung menyelimuti Chen Ye. Jauh lebih kuat dari Wan Xin. Wajah Wan Xin berubah drastis, cahaya ungu tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan jimat giok ungu menjulang di cahaya ungu, dan jimat itu memancarkan semburan sinar cahaya untuk melindungi tubuh Wan Xin. Pada saat yang sama, udara hitam di sekitarnya menyusut dengan cepat, mengembun di permukaan tubuhnya, seperti baju besi hitam. Namun, pisau Chen Ye tampaknya menjadi senjata yang tak terkalahkan. Ketika pisau disilangkan, jimat meledak, dan energi hitam tersebar. Darah berceceran, dan kepalanya melayang. Kepala Wan Xin terbang tinggi, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Dia belum sepenuhnya mati, kepalanya ada di udara, dan mulutnya masih berteriak, tidak. Dengan keras, sebelum teriakannya sepenuhnya dilepaskan, seluruh kepalanya tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, tubuhnya meledak. Kekuatan pisau Chen Ye sangat kuat. Lin Yang tercengang, dia menggelengkan kepalanya, seolah membangunkan dirinya sendiri, apa yang terjadi barusan. Saudara Wan sudah mati. Dibunuh oleh sampah di alam primordial ini. Apakah kamu sedang bermimpi? Chen Ye memandang Lin Yang lamban dengan main-main, bahkan jika dia belum kembali ke kondisi puncaknya, dia masih sama sekali tidak takut bahwa kultivasi ini ada di ranah Dao, dan dia akan menjadi penyihir yang lebih kuat di Pulau Kutub Sejati. Dia sangat sombong. Dari tembakan Wan Xin barusan, hingga saat dia menebas telapak tangan iblis, menerobos kunci napas, memperkuat tubuh kedagingan dengan kekuatan esensi darah dan darah binatang purba, dan dengan cepat membunuh Wan Xin dengan satu tebasan, itu hanya nafas waktu. Kekuatan telapak tangan Wan Xin cukup bagus, tetapi ranah seni bela diri terlalu rendah, dan kekurangannya terlalu besar. Dengan niat pedang Chen Ye, dia dengan mudah memecahkan kunci dan membunuhnya secara tak terduga. Lin Yang tiba-tiba sadar, Wan Xin sudah mati, dia tidak bisa mati lagi. Bab 1647. Matanya merah, dan dia menatap Chen Ye saat demi saat. Dia dan Wan Xin membuat kesalahan, tetapi dia tidak berpikir dia akan kalah. Dia jauh lebih kuat dari Wan Xin, dan Wan Xin ceroboh dan membayar harga hidupnya, tapi dia, Lin Yang, tidak akan ceroboh. Oleh karena itu, limbah ini tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. 9 iblis. Lin Yang tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari Pulau Zenji mengalir ke tubuhnya, dan hantu 9 kepala iblis ganas muncul di sekitar Lin Yang, dan mereka semua bergabung ke dalam tubuh Lin Yang. Guntur dan kilat ungu hitam mengelilinginya, napas Lin Yang tiba-tiba naik, dan sosoknya mulai naik. Pada saat yang sama, sisik hitam muncul di kulitnya, taringnya berubah, matanya merah darah, dan penampilannya menjadi sangat ganas dan menakutkan. Zhu Liang, yang tidak jauh, sangat mengubah wajahnya ketika dia melihat ini. Lin Yang benar-benar mengubah 9 iblis menjadi monster. Dia tahu betul betapa menakutkannya melemparkan Jiusa Demon Transformation di Pulau Zenji ini. Saya khawatir Chen Ye akan kalah. Ketika Chen Ye melihat ini, matanya bermartabat, dan napas ini memiliki perasaan 1% dari mata iblis. Sangat disayangkan bahwa mata iblis masih tidur, jika tidak, biarkan orang ini melihat apa iblis yang sebenarnya. Naga darah di kuburan reinkarnasi juga mengaum. Tampaknya sudah terlalu lama diam, dan saya ingin buru-buru berjuang untuk Chen Ye. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Naga darah, dan Xiao Huang, kamu tidak perlu mengambil tindakan untuk sampah semacam ini. Kamu adalah kartu truf terbesar Chen Ye saya. Begitu kata-kata ini keluar, Naga darah dan Xiao Huang terdiam. Tampaknya sangat puas dengan pujian ini. Dalam sekejap, momentum Chen Ye meningkat pesat. Saat berikutnya, cahaya keemasan menyala, dan energi iblis itu horizontal dan vertikal. Sosok Chen Ye menghilang dari tempat itu, dan muncul di samping Zhu Liang dalam teleportasi. Pedang itu ditebas, pedang itu keras, berbentuk harimau dilemparkan, dan sinar cahaya keemasan dan hitam dilepaskan. Ledakan. Tubuh Lin Yang bergerak puluhan meter, dan 2 jurang yang dalam muncul di bawah kakinya. Namun, dia tidak mati. Pada saat ini,
Lin yang jahat memegang kapak hitam pekat di kedua tangan, menghalangi pisau Chen Ye. Namun, Lin yang sama sekali tidak bersemangat, dia menatap kapak besar di tangannya dengan mata merah, dan pisau Chen Ye retak. Dan, tanganku terluka. Dia dikejutkan oleh kekuatan besar di pisau Chen Ye. Setelah demonisasi, dia memiliki kekuatan, tetapi dia kalah dari Chen Ye yang terluka. Hal yang paling menakutkan adalah niat pedang Chen Ye. Jika bukan karena dukungan energi iblis yang tak terbatas di Pulau Zenji ini, dan saya melakukan transformasi 9 setan, kapak penghancur bumi setan yang saya lempar menyentuh sentuhan konsepsi artistik, jika tidak, akan dibutuhkan 2 lagi untuk menghentikan pisau Chen Ye. Katakan. Ah. Lin yang meraung, dia tahu bahwa dia dalam bahaya, jadi dia harus bekerja keras, dan hanya dengan bekerja keras dia bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan Chen Ye. Apalagi dia sekarang adalah tubuh iblis. Di pulau sejati ini, dapat dikatakan bahwa dia memiliki vitalitas yang sangat kuat. Dia tidak takut bertarung. Lin yang mengayunkan kapak besar dan bergegas menuju Chen Ye, sepatu bot di bawah kakinya tiba-tiba melepaskan cahaya hitam, sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba berakselerasi. Kapak ini benar-benar menggerakkan dunia untuk meratap, kekacauan menjerit, kekuatan tidak terbatas, dan roh jahat mengepul. Chen Ye cukup terkejut melihat Lin yang memblokir pisaunya, dan sekarang dia bermartabat ketika dia melihat Lin yang bergegas. Dia masih memiliki luka di tubuhnya, tetapi dia tidak ingin memperburuknya, jika tidak, itu dapat mempengaruhi pertarungannya dengan ular iblis bermata biru. Segera, Chen Ye berteriak, mati. Pada saat yang sama, raungan harimau terdengar di benak Lin Yang, jiwa Chen Ye jauh melampaui siapapun, dan setelah memurnikan esensi darah ke dalam tubuh, mati lemas menjadi lebih berat. Pada saat ini, ketika menggunakan Dewa Harimau Sa, Rao Si Lin yang mendapat restu dari Dewa Iblis dan perlindungan yang diukir oleh para tetua klan di lautan pengetahuan. Pada saat ini, Chen Ye menyayat lehernya dengan pisau. Ekspresi Lin yang sangat berubah, dan tirai lampu merah terang tiba-tiba muncul di tubuhnya, sedikit menghalangi pisau panjang Chen Ye, memberinya kesempatan untuk mengayunkan kapaknya untuk melawan. Kapak penghancur bumi iblis telah disiapkan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, kapak itu bergerak, menghadap Chen Ye dengan pisau, dan ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Fluktuasi menyapu, dan retakan lain ditambahkan ke susunan yang rusak. Ledakan. Kedua sosok itu terbang mundur, dan masing-masing jatuh ke tanah dan menghancurkan lubang. Lin yang berlumuran darah ungu, terengah-engah, bersandar pada kapak besar di satu tangan, setengah berlutut di tanah, salah satu tangannya sudah patah. Pisau Chen Ye ini sebenarnya lebih kuat dari pisau tadi. Namun, kapak penghancur bumi iblis, yang dia gunakan dengan kekuatan, tidak mengecewakannya. Dia melihat energi iblis yang berkumpul di lukanya dan otot-otot yang menggeliat dan menyembuhkan, dengan senyum kejam di wajahnya. Chen Ye tidak memiliki kemampuan pemulihan yang kuat seperti dia, dan sekarang, dia pasti tidak bisa bangun. Namun, Chen Ye ini benar-benar menakutkan. Selain kekuatan besar dan niat pedang panjang di tangannya jelas merupakan senjata tingkat tinggi, dan selain gerakannya yang sangat cepat, dia bahkan dapat menyerang dengan akal sehat. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki harta yang melindungi tubuh, aku khawatir Chen Ye akan terluka parah sekarang, atau bahkan dipenggal. Tepat ketika Lin yang hendak bangun, sesosok tiba-tiba muncul dalam asap di depannya. Lin yang tertegun, dan secara bertahap ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Lin yang berjuang mati-matian, mengerahkan semua energi iblis untuk merangsang otot-otot yang patah di tubuhnya, dan berdiri dengan gemetar. Tepat ketika dia berdiri sepenuhnya, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, sosok itu akhirnya datang kepadanya di depan. Pada saat ini, Chen Ye hanya memiliki jejak darah di sudut mulutnya, yang jauh lebih baik daripada Lin Yang. Namun, seolah-olah dia tidak peduli dengan cederanya sama sekali, dia tersenyum ringan pada Lin yang berjuang untuk mempercepat pemulihannya. Lin yang melirik luka penyembuhan cepat Chen Ye, pupil matanya menyusut, dan akhirnya dia tidak bisa menahan lagi, dan meraung. Bagaimana mungkin? Kamu hanyalah seorang prajurit biasa di alam primordial. Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat? Itu pulih lebih cepat daripada tubuh iblisku. Chen Ye bermain dengan rasa, itu karena kamu terlalu lemah. Aku akan memberimu kata-kata aslinya. Jika kamu memotong anggota badanmu dan berlutut untuk memohon belas kasihan, mungkin, aku bisa mempertimbangkan apakah aku akan menyelamatkan hidupmu. Pergi ke neraka. Wajah Lin yang tiba-tiba menjadi keras, dia akhirnya menyeduh sedikit kekuatan, dan segera membantingnya tanpa ragu-ragu. Peng! Ledakan keras. Topeng perak muncul di depan Chen Ye, kapak besar menabraknya, dan tirai tipis bahkan tidak bergetar. Lin yang memandang Chen Ye yang mencibir di tirai tipis, dan akhirnya pingsan. Dia mengguncang kapak raksasa dan mendarat di tanah.
Saat kapak raksasa jatuh ke tanah, wajah Lin yang terdistorsi, mata merahnya terbakar kegilaan, dan mulutnya berteriak nyaring. Pada saat yang sama, otot-otot di tubuhnya mulai membengkak secara tidak normal, dan dia berteriak dengan tidak rasional, haha, ayo mati bersama. Ayo mati bersama. Bab 1648. Tidak bagus. Kulit Chen Ye berubah, sosoknya tiba-tiba mundur, dan pada saat yang sama, topeng perak di depannya bersinar terang, dan armor skala langit diaktifkan sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat pisau panjang di depan dadanya. Ada ledakan keras, energi iblis tak terbatas bersiul, dan pelat susunan yang menutupi nafas akhirnya kewalahan dan benar-benar hancur. Sebuah lubang yang sangat dalam muncul di tempat Lin yang berdiri, dan ledakan itu benar-benar meledakkan air di kolam yang dingin. Udara hitam yang mengepul mengaburkan langit. Tiba-tiba, cahaya merah yang terbungkus awan asap hitam terbang keluar dari lautan energi iblis dan terbang keluar Pulau Zenji. Bayangan samar wajah muncul di asap hitam, dan itu tampak seperti Lin Yang. Dia tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan, tetapi ketika dia meledakkan dirinya, dia benar-benar menyelamatkan jiwanya dan ingin melarikan diri dari kekacauan ledakan. Wajah Lin yang dalam asap hitam menunjukkan ekstasi, meskipun tubuh fisiknya hilang, selama roh dan jiwanya tidak terganggu dan tubuh yang cocok ditemukan, dia masih bisa memulihkan kultivasinya. Pada saat itu, dia pasti akan membuat Chen Ye membayar harganya. Namun, sebelum dia bisa sepenuhnya tersenyum, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di depan matanya, dan cahaya keemasan itu memancarkan aura emas yang sangat maskulin, yang sepenuhnya merupakan musuh dari roh-roh jahat. Samar-samar dia melihat sosok di balik cahaya keemasan, dan mata Lin yang akhirnya dipenuhi ketakutan. Tidak. Jiwa Lin yang melolong sedih, dan saat berikutnya, itu ditelan oleh cahaya keemasan dan menghilang menjadi asap biru. Chen Ye menghela nafas lega, mengambil tas penyimpanan Lin Yang dan senjata sihir pelindung merah ke tangannya dengan isyarat. Melihat adegan ini, Xiao Yao Divine Monarch of Reincarnation Cemetery tersenyum dan berkata, "Wah, meskipun pengaruh yang kamu terima di pulau ekstremitas sejati ini relatif kecil, indera spiritualmu jauh lebih sensitif daripada di luar, jadi kamu tidak menyadari bahwa orang ini akan meledak. Untungnya, pembudidaya iblis ini hanya ingin meminjam tubuhnya ledakan membuat jiwa melarikan diri, dan kekuatannya tidak besar. Jika tidak, Anda benar-benar akan menderita." Chen Ye mengangguk, dia telah belajar pelajaran kali ini, sepertinya dia tidak boleh meninggalkan terlalu banyak kesempatan baginya untuk bertarung melawan orang-orang di pulau yang benar-benar ekstrim ini. Memikirkan hal ini, dia melihat baju besi skala langit di tubuhnya, dan ada ekspresi kepuasan di matanya. Armor skala langit memang kuat. Baru saja, Lin yang meledakkan dirinya sendiri. Meskipun tidak sebanyak itu, sekuat penghancuran diri yang sebenarnya, itu cukup baginya untuk mengambil 2 tembakan dengan seluruh kekuatannya, 3 kali lebih kuat. Dan armor skala langit ada di tangannya sendiri, di bawah kekuatan penuh dorongan, tetapi benar-benar memblokir pukulan itu. Tampaknya armor skala langit dapat menahan serangan penuh dari para prajurit di bawah nasib baik. Tidak ada masalah. Namun, konsumsinya terlalu besar, mendesak baju besi skala langit untuk menahan penghancuran diri Lin Yang, dan kekuatan spiritual Chen Ye langsung berkurang 30%. Setelah pertempuran hebat, dia memblokir pukulan penghancur diri Lin Yang. Pada saat ini, hanya ada kurang dari 20% kekuatan spiritualnya yang tersisa di tubuhnya. Namun, setelah pertempuran ini, Chen Ye lebih percaya diri pada kekuatannya sendiri. Dia sekarang hanya memiliki 70% dari kekuatannya, dan Lin Yang ini telah mengerahkan kekuatannya yang setara dengan tahap tengah alam harmoni di Pulau Kutub Sejati ini. Meskipun ular iblis bermata biru jauh lebih kuat dari prajurit manusia biasa, Chen Ye percaya bahwa di masa jayanya, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah sedikit tenang, Chen Ye akhirnya menoleh dan menatap Zhu Liang yang berada di samping, meskipun Zhu Liang juga terpengaruh oleh ledakan Lin Yang. Tapi saat ini, dia tampaknya tidak terluka. Jelas, dia juga menggunakan beberapa cara untuk memblokir akibat dari penghancuran diri Lin Yang. Xiao Yao Shenjun mengingatkan, wah, meskipun orang ini hanya di alam Dao, kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari pembudidaya iblis di tengah-tengah alam Dao sekarang. Keadaan Anda saat ini tidak mudah untuk menghadapinya. Chen Ye mengerutkan kening, dan kekuatan spiritualnya sudah sedikit lebih buruk, sepertinya dia ingin meningkatkan kultivasinya. Dia memandang Zhu Liang dengan tenang. Awalnya, dia tidak berencana melakukan apapun pada Zhu Liang. Bagaimanapun, Zhu Liang menganjurkan untuk tidak menembak dirinya sendiri, dan dia tidak melakukan apapun pada dirinya sendiri selama pertempuran. Chen Ye akan pergi dari sini. Dia ingin mendapatkan kembali kekuatan penuhnya sesegera mungkin. Di Pulau Kutub Sejati ini, ada bahaya di mana-mana, dan dia harus memiliki kekuatan yang kuat untuk bertahan hidup. Kuncinya adalah dengan kesepakatan itu, dia tidak bisa menggunakan bantuan pemakaman reinkarnasi. Terlebih lagi,
karena pertempuran barusan telah mengganggu beberapa monster di Pulau Zenji, maka tidak aman lagi di sini. Namun, ketika dia baru saja akan pergi, Zhu Liang menghentikannya. Rekan Taois ini, tunggu sebentar. Hah, Chen Ye mengangkat alisnya, apa? Kamu menginginkan hidupku juga? Zhu Liang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani, saya sudah tahu apa yang terjadi pada mereka yang menginginkan kehidupan sesama Taois. Lalu kenapa kau menghentikanku? Zhu Liang melirik ke medan perang yang berantakan, meskipun tubuh Lin Yang dan Wan Xin tidak lagi ditemukan. Namun, di sisi danau, yang hancur secara mengerikan, itu adalah sertifikat kematian mereka. Wan Xin dan Lin Yang, murid dalam dari 9 sekte setan, telah benar-benar menghilang dari dunia. Lin Yang tidak peduli apakah mereka berdua mati atau tidak. Dia tidak peduli tentang mereka. Dia memandang rendah kedua orang ini, dan dia tidak akan memiliki ide untuk membalas dendam untuk sesama sekte, tapi mereka memberanikan diri ke Pulau Zenji hanya untuk memburu si pengkhianat, tapi sekarang 2 dari ketiganya telah mati. Zhu Liang sendiri memiliki kekuatan yang terbatas, bagaimana cara memburu pengkhianat itu? Meskipun pengkhianat itu terkena serangan diam-diam Lin Yang, kekuatannya terlalu kuat. Bahkan jika dia terluka sekarang, Zhu Liang tidak yakin bahwa dia akan dapat mengalahkannya, atau bahkan melarikan diri dari tangannya. Oleh karena itu, Zhu Liang membuat keputusan. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan mengalahkan pengkhianat. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap mata Chen Ye, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Maafkan saya karena mengambil kebebasan, tetapi ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan kepada sesama Taois. Oke. Chen Ye menatap Zhu Liang dengan aneh, meminta sesuatu. Meskipun dia tidak memiliki dendam dengan Zhu Liang, itu hanya orang asing yang baru saja dia temui, orang ini meminta kepalanya sendiri, kan? Zhu Liang tersenyum dan berkata, tentu saja, setelah cedera Taois pulih, nama saya Zhu Liang. Ngomong-ngomong, rekan Taois juga baru saja memperkenalkan nama itu. Sepertinya tidak asing disebut rekan Taois. Mengapa saya tidak memanggil Anda Saudara Ye? Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik dengan permintaan Anda, ayo pergi dulu. Zhu Liang memandang Chen Ye yang hendak pergi, dan tiba-tiba berkata, Kakak Ye, yang baru saja kamu gunakan adalah Qi dari Gengjin, kan? Hah? Chen Ye memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Zhu Liang dengan heran. Dia telah sepenuhnya menyempurnakan Qi Gengjin, yang seperti kekuatan spiritualnya sendiri. Terlebih lagi, Gengjin sangat langka, dan orang biasa tidak dapat mengenalinya sama sekali. Zhu Liang ini benar-benar menemukannya. Apakah orang ini mengenal Gengjin? Kamu tahu, Devil's Eye sangat tertarik dengan Gengjin. Jika ada kelebihan Gengjin, mungkin Devil's Eye bisa bangun pagi. Terus, cari tahu, bukan masalah besar. Lalu, senyum Zhu Liang menjadi lebih intens, kakak Ye tertarik pada Gengjin. Bab 1649. Saat berikutnya, Chen Ye tiba-tiba berbalik, menatap Zhu Liang dan berkata, apakah Anda memiliki Gengjin di tangan Anda? Zhu Liang berkata dengan senyum masam, bagaimana saya bisa memiliki peringkat seperti itu? Namun, saya dapat memberitahu Saudara Ye bahwa alasan 2 saudara senior saya yang telah meninggal mengambil risiko untuk datang ke Pulau Zenji adalah untuk Gengjin itu. Bagaimana, apakah Saudara Ye tertarik sekarang? Dengan ekstasi yang dalam di mata Chen Ye, dia berkata, oke, bicarakan itu. Dia sangat membutuhkan Gengjin. Memperbaiki lebih banyak Gengjin tidak hanya dapat memperkuat tebasan jinsanya, tetapi juga, karena hubungan antara roh harimau putih dan darah, dia juga dapat menggunakan Gengjin untuk memperkuat fisiknya. Ini adalah sarana untuk meningkatkan kekuatan. Yang terpenting, mata iblis juga dibutuhkan. Zhu Liang melihat gerakan Chen Ye, tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, saya akan tinggal di Pulau Zenji untuk sementara waktu. Saudara Ye, mari kita sembuhkan dulu, dan kita akan membahas secara rinci setelah Saudara Ye pulih. Dengan mengatakan itu, dia melemparkan jimat giok ke Chen Ye, setelah Saudara Ye pulih, gunakan ini untuk menghubungi saya. Chen Ye menerimanya diam-diam, dan berkata, baiklah, jangan mati saat aku sembuh. Zhu Liang tersenyum dan berkata, haha, kakak Ye tidak perlu mengkhawatirkanku, tapi aku ingin meminjam payung biru kecil dari kakak senior Lin. Mendengar ini, Chen Ye mengeluarkan payung biru kecil dari tas penyimpanan dan melemparkannya ke Zhu Liang, dan menghilang seketika. Zhu Liang melihat sosok Chen Ye yang pergi, membuka payung kecil, menutup matanya dan merasakannya, dan bergegas ke arah yang sama. Saat yang sama, di gua bawah tanah ajaib di Pulau Zenji, sepasang mata merah darah terbuka, dan ada sedikit senyum dingin di mata pemilik mata menggerakkan mulutnya dan membuat suara serak dan keras seperti gesekan emas dan besi, dan bergumam pada dirinya sendiri.
Fluktuasi barusan. Apakah itu Lin Yang? Hehe, dia pasti tidak membayangkan bahwa cedera saya akan sembuh begitu cepat. Sejak saya datang, saya akan tinggal di pulau ini selamanya. Kemudian, tidak ada seorang pun di dunia yang akan tahu tentang itu. Apa yang telah saya lakukan, haha. Setelah dia selesai berbicara, mata merahnya tertutup kembali, dan dia terus menyerap energi sihir di dalam gua yang jauh lebih murni daripada di luar, memurnikan racun jahat di tubuhnya. Di Pulau Zenji, seekor tikus raksasa berekor merah menggigit mayat macan kumbang hitam, dengan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Tiba-tiba, mata tikus tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan, dan tubuh gemuk itu bergerak, akan melompat, tetapi pada saat ini, cahaya pisau menyala, gerakan tikus raksasa berhenti tiba-tiba, dan kepala tikus muncul, jatuh perlahan, dan seorang pria berdiri di belakangnya. Itu adalah Chen Ye. Setelah Chen Ye membunuh tikus iblis ekor merah, dia menyingkirkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Ada sebuah gua tidak jauh, yang tampaknya menjadi sarang tikus iblis, yang cocok untuknya menyembuhkan luka-lukanya. Chen Ye memasuki gua, dan setelah mengatur susunan di pintu masuk gua, dia siap untuk memulai penyembuhan. Pada saat ini, Xiao Yao Shenjun berkata, "Nak, keluarkan daging dan darah buaya berdarah itu." Chen Ye bertanya-tanya, mengapa mengeluarkannya sekarang? Xiao Yao Shenjun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa daging monster bahkan lebih enak daripada daging monster?" Ah, meski begitu, sekarang bukan waktunya untuk makan. Sudah aku bilang sebelumnya bahwa daging dan darah buaya bertanda darah ini berguna. Xiao Yao Shenjun melanjutkan, "Saya hanya ingin Anda memakannya. Saya mempelajari keajaiban reinkarnasi dewa dan setan, dan menemukan bahwa ada kemampuan lain dalam seni reinkarnasi dewa dan setan. Ini untuk memurnikan daging dan darah berbagai makhluk untuk digunakan sendiri. Namun, fondasi asli Anda tidak cukup kuat, dan mengandalkan metode ini untuk meningkatkan kultivasi dan tubuh Anda akan berdampak besar pada kultivasi Anda di masa depan. Namun, sekarang setelah Anda memiliki Ki Gengjin dan Ki Iblis, Anda dapat menyerap daging dan darah buaya berpola darah di alam Dao dengan menggunakan seni reinkarnasi Dewa Iblis, yang sama sekali tidak berbahaya. Darah yang kuat juga dapat membantu Anda pulih dari cedera, membunuh dua burung dengan satu batu. Selain itu, meskipun buaya bertanda darah ini bukanlah garis keturunan yang hebat, jika Anda cukup beruntung, Anda dapat memperoleh beberapa kekuatan magis darinya." Chen Ye terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan segera mengeluarkan panci besar, membuat api, menuangkan daging dan darah buaya bertanda darah ke dalam panci besar dan merebusnya, menambahkan beberapa bumbu. Tak lama kemudian, kuali mengeluarkan aroma yang sangat menarik. Jika lubang itu tidak terhalang oleh formasi, aroma ini mungkin cukup untuk memikat sekelompok monster. Hidung Chen Ye bergerak, melihat daging dan darah di dalam panci, jari telunjuknya bergerak. Keluarkan mangkuk, dan sapu daging dan darah di panci seperti angin dan awan. Saat dia memakan daging dan darah buaya berdarah, Chen Ye merasakan semburan darah yang kuat, bercampur dengan energi iblis, bergegas ke meridian tubuhnya, ekspresinya sedikit berubah, energi yang begitu sombong. Segera tidak berani mengabaikan, dan menjalankan seni reinkarnasi dewa dan iblis dengan sekuat tenaga. Darah dan energi iblis seperti harimau yang mengaum, tetapi di depan seni reinkarnasi dewa dan iblis, tiba-tiba berubah menjadi domba jinak, dan disempurnakan ke dalam tubuh oleh Chen Ye. Chen Ye tampak sangat gembira, sambil memakan daging dan darah buaya, dia menjalankan latihan untuk memperbaikinya. Saat dia terus makan, napasnya berangsur-angsur meningkat. Artinya, kebugaran fisik Chen Ye sangat kuat, fondasinya kokoh, dan dia telah menguasai teknik reinkarnasi dewa dan iblis yang menentang surga. Jika dia ingin berubah menjadi seniman bela diri biasa, bahkan jika itu adalah keberuntungan abadi, seperti cara makan Chen Ye, saya khawatir itu tidak akan berhasil untuk menghancurkan meridian. Setelah sehari semalam, gua kecil itu penuh dengan tulang putih, dan buaya bercorak darah telah sepenuhnya jatuh ke perut Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye sedang duduk bersila di gua dengan perut menggembung. Berkonsentrasilah pada pemurnian dan menelan darah kuat dalam tubuh. Dengan pemurnian Chen Ye, napasnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya, napas Chen Ye mulai stabil dan tidak lagi menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Chen Ye membuka matanya, dan ada kilatan cahaya di matanya, dia akhirnya benar-benar memurnikan energi darah buaya berdarah itu. Sekarang, dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi penyempurnaan tubuhnya juga telah memasuki peringkat pertama dari tahap tubuh ilahi. Tahap penghancuran tubuh, tahap konsolidasi tulang, tahap hegemoni, tahap transformasi astral, tahap inkorporeal, tahap tubuh ilahi, tahap kekuatan supernatural, tahap penghancuran jiwa, tahap abadi. Setiap bidang penyempurnaan tubuh dibagi menjadi 9 level. Hanya saja yang membuat Chen Ye aneh adalah ketika pemurnian tubuh memasuki tahap tubuh ilahi, mengapa tidak ada perubahan. Semuanya begitu tenang. Bahkan tenang mengerikan. Apa yang terjadi dengan tubuhmu?
Mungkinkah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi? Pada waktu bersamaan, Sekte Suanyu berjarak ribuan mil. Dua orang tua yang menakutkan terbang dengan pedang. Keduanya membawa pedang suci, dan kartu giok tergantung di pinggang mereka. Itu ditulis dalam 4 karakter besar Istana Kaisar Wanjian. Keduanya adalah Yang Mulia Abadi Qingjian dan Dewa Pedang Beku dari Istana Kaisar Wanjian. Mereka meninggalkan Istana Kaisar Wanjian dan terus mencari Chen Ye. Bagaimanapun, Chen Ye adalah satu-satunya yang mewarisi pedang beku yang mulia. Hanya Chen Ye yang bisa menyelamatkan hidup dan mati Istana Kaisar Wanjian. Ben berjanji kepada Istana Kaisar Wanjian untuk menemukan Chen Ye dalam waktu 1 bulan, tetapi untuk beberapa alasan, napas Chen Ye tersumbat secara paksa. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa ada keberadaan yang menentang surga di belakang Chen Ye sebagai Raja Suci yang abadi. Dan belum lama ini, mereka benar-benar memperhatikan napas Chen Ye. Mendekati Sekte Suanyu. Tidak peduli apa, mereka harus pergi ke sana. Dewa Pedang Frost, apakah menurutmu Chen Ye benar-benar dapat menyelamatkan krisis Istana Kaisar Wanjian? Kata Yang Mulia Qingjian. Dewa Pedang Frost melihat ke arah Sekte Suanyu, dan menghela nafas, Istana Kaisar Wanjian tidak punya pilihan. Apakah Anda pikir saya ingin memberikan segalanya kepada anak laki-laki yang belum melangkah ke ranah Dao? Untungnya, kita masih punya waktu. Mereka yang mengambil tindakan terhadap Istana Kaisar Wanjian telah menghadapi beberapa masalah baru-baru ini, tetapi mereka memberi kita waktu untuk membelinya. Tunggu sampai kamu melihat Chen Ye. Seseorang telah menahan napas begitu lama. Saya pikir, pria kecil ini jelas tidak sesederhana yang kita pikirkan. Qingjian Immortal Venerable terdiam. Bab 1650. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dewa Pedang Frost dan Yang Mulia Qingjian masih muncul di pintu Sekte Suanyu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pergi saja ke Chen Ye seperti ini. Status Istana Kaisar Wanjian jelas lebih tinggi dari Sekte Suanyu. Kami berdua merendahkan Sekte Suanyu ini. Bukankah seharusnya kepala Sekte Suanyu keluar untuk menyambut kami? Kata Immortal Qingjian. Namun, Dewa Pedang Frost menggelengkan kepalanya, Qingjian, kali ini, kami di sini untuk mengundang Chen Ye. Tidak peduli mengapa, napas Chen Ye muncul di Sekte Suanyu, mungkin karena Chen Ye menjadi murid Sekte Suanyu. Jika kamu adalah kepala Sekte Suanyu, bagaimana menurutmu? Qingjian Immortal Venerable menghela nafas, Chen Ye ini benar-benar, Istana Kaisar Wanjian saya tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Suanyu. Sekte Suanyu macam apa yang diikuti anak ini? Betapa bagusnya bergabung dengan Istana Kaisar Wanjian saya. Tapi Sword God Frost berkata, kita masih harus menyalahkan kita untuk ini. Jika bukan karena kecelakaan di Istana Kaisar Wanjian, bagaimana kita bisa meninggalkan Chen Ye di wilayah barat? Chen Ye berasal dari posisi militer yang rendah, sendirian, dia masih harus mencari pendukung. Istana Kaisar Wanjian kami kuat, tetapi kesulitan saat ini pasti tidak akan membantunya. Lupakan saja, tak perlu dikatakan, ayo masuk. Dewa Pedang Frost menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan menuju gerbang Sekte Suanyu. Pada saat yang sama, di aula utama Sekte Suanyu. Kepala Suanyu Ezong, yang duduk di platform tinggi, tiba-tiba membuka matanya, dan kejutan yang kuat melonjak. Dia benar-benar menemukan bahwa ada 2 pria kuat di luar Sekte Suanyu. Salah satunya sangat menakutkan. Bagaimana Sekte Suanyu saya tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mungkinkah seseorang datang untuk menyelesaikan akun setelah musim gugur? Tidak hanya Chang Ye yang menemukannya. Banyak tetua di sekitar Chang Ye memperhatikannya. Ada kebingungan yang mendalam di mata mereka. Master Sekte, apakah masalah ini terkait dengan Xining? Selama waktu ini, kami tidak meninggalkan Sekte Suanyu, hanya Xining yang tersisa, dan bahkan pergi ke Ascension City. Ada banyak orang kuat di kota surga, ini jelas yang paling mungkin. Seorang penatua mengerutkan kening. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhao Ping, yang telah lama menyimpan dendam terhadap Xining dan Chen Ye, angkat bicara. Master Sekte, itu pasti salah Xining dan bajingan kecil itu. Kota Dengtian, meskipun pasukan teratas tidak akan merampok orang, tetapi masih ada banyak orang kuat. 2 aura di luar memasuki Sekte Suanyu, itu pasti alasannya. Juga, Master Sekte, kamu juga melihat arogansi binatang kecil itu, Chen Ye. Begitu dia masuk ke Sekte, dia melukai sesama muridnya seperti ini. Binatang kecil ini pasti telah menyebabkan masalah di luar. Itu bahkan dapat membunuh para murid dari pasukan teratas. Orang-orang sekarang akan meminta pertanggungjawabanmu. Keduanya mungkin adalah sinyal, dan pasti ada kemarahan besar dari kekuatan utama di belakangnya.
Saya menyarankan agar Zining segera dibawa kembali, dan binatang kecil itu juga harus menghentikan persidangan dan dikeluarkan dari Sekte Suanyu. Semakin banyak Zhao Ping berbicara, semakin bersemangat dia, seolah-olah apa yang terjadi hari ini pasti terkait dengan Chen Ye. Cukup. Chang Ye meraung. Suara Zhao Ping berhenti tiba-tiba. Kemarahan kepala bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Chang Ye berdiri, melambaikan lengan bajunya, dan berjalan di luar aula, karena kedua orang itu ada di sini. Sebagai Sekte Suanyu, kita juga harus menunjukkan sikap yang harus kita miliki. Ayo bertemu. Jika pihak lain bermusuhan, Sekte Suanyuku tidak takut. Jika masalah ini benar-benar terkait dengan Chen Ye, aku, Chang Ye, tidak akan mentolerirnya. Segera hentikan persidangan dan usir dia dari sekte. Zhao Ping diam-diam senang, dan dengan cepat mengikuti. Di luar Sekte Suanyu, Frost Sword God dan King Jian Immortal Venerable hanya ingin masuk, ketika mereka melihat Chang Ye dan yang lainnya berjalan dengan cepat. Keduanya berhenti dan tidak berbicara, dengan gaya besar. Dengan identitas Istana Kaisar Wanjian, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menundukkan kepala. Dan Chang Ye dari Sekte Suanyu melihat Dewa Pedang Frost, dan sedikit terkejut, pihak lain bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Ketika orang yang begitu kuat melangkah ke Sekte Suanyu, betapa menakutkan sekte di belakangnya. Tampaknya kali ini, Sekte Suanyu benar-benar dalam bahaya. Chang Ye tidak takut, tetapi berhenti, menangkupkan tangannya dan berkata, kalian berdua telah datang ke Sekte Suanyu, apakah Anda punya saran? Sikapnya tidak mundur sedikit pun. Bagaimanapun, ini ada di Sekte Suanyu. Wilayahnya. Yang Mulia King Jian sedikit tidak puas dan ingin mengatakan sesuatu. Dewa Pedang Frost mengambil langkah pertama dan berkata sambil tersenyum, ini mungkin Chang Ye, kepala Sekte Suanyu. Saya sangat mengaguminya untuk waktu yang lama. Chang Ye mengangguk dan bertanya, dari mana kamu berasal? Dewa Pedang Frost mengeluarkan liontin batu giok dan berkata dengan ringan, Istana Kaisar Wanjian. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Chang Ye, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Istana Kaisar Wanjian. Ini benar-benar salah satu kekuatan teratas di benua Lingwu. Meskipun saya mendengar bahwa Istana Kaisar Wanjian dalam masalah, itu dikepung oleh banyak kekuatan. Tapi unta kurus mati lebih besar dari kuda. Sekte Suanyu tidak bisa menggoyahkan keberadaan ini sama sekali. Chang Ye merasa sedikit tidak berdaya di hatinya, tetapi dia masih dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, saya tidak tahu apakah para senior Istana Kaisar Wanjian akan datang, dan mereka dipersilakan, apakah Anda ingin duduk? Di aula. Sword God Frost mengangguk, dan sekelompok orang memasuki aula. Sword God Frost juga merasakan suasana tertekan, jadi dia berkata, Master Sekte Chang Ye, kali ini kami datang untuk melecehkan, itu terutama karena satu orang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Sekte Suanyu mengubah wajah mereka. Betulkah? Datang saja untuk meminta seseorang. Zhao Ping bahkan lebih gugup. Dia bersemangat. Sudah ada manik-manik teringat di dahi Chang Ye, tetapi wajahnya tidak banyak berubah. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia masih berkata, oh. Siapa Kaisar Wanjian yang datang untuk Sekte Suanyuku kali ini? Chen Ye. Dewa Pedang Frost mengeluarkan dua kata. Tapi dua kata ini adalah hal terakhir yang membuat Chang Ye kewalahan. Chang Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Chen Ye ini benar-benar bom waktu. Sepertinya sudah waktunya untuk menghentikan persidangan dan mengeluarkan anak ini dari sekte. Zhao Ping di samping sangat bersemangat, dan bahkan berkata, Tuan, saya mengatakan binatang kecil ini tidak boleh tinggal. Chang Ye menghela nafas dan berkata kepada Dewa Pedang Frost, Chen Ye memang murid Sekte Suanyu, tapi dia sedang menguji di Pulau Zenji. Karena Chen Ye telah menyinggung Istana Kaisar Wanjian, mulai sekarang, aku akan mengeluarkannya dari Sekte Suanyu dan menyerahkannya padamu untuk memutuskan. Zhao Ping sangat senang ketika dia mendengar ini. Dia sepertinya telah melihat kematian tragis Chen Ye di tangan Istana Kaisar Wanjian. Sangat menyenangkan. Namun, tepat ketika semua orang yakin dengan nasib Chen Ye, Dewa Pedang Frost berdiri, mengapa mengusir Chen Ye? Kepala Chang Ye tampaknya salah paham. Kami datang ke Sekte Suanyu kali ini hanya untuk meminta bantuan Chen Ye. Setelah ini selesai, Istana Kaisar Wanjian kami juga akan berterima kasih kepada Sekte Suanyu. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Mata Chang Ye melebar. Zhao Ping tercengang. Para tetua bahkan lebih seperti hantu. Tidak ada yang menyangka bahwa Istana Kaisar Wanjian akan datang ke Sekte Suanyu untuk menemukan Chen Ye. Bukan untuk pertanggungjawaban, tetapi untuk meminta Chen Ye mengambil tindakan. Ini sangat luar biasa.